Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat menyaksikan, bukan selamat datang ya, selamat menyaksikan terkait banyak mungkin yang bertanya bagaimana hal ihwal atau pendapat para ulama atau dalam referensi hadis yang bisa kita yakini, kita amalkan dan kita jadikan pedoman tentang bagaimana keadaan mayat atau mayit ya. Apakah dia berkunjung ke rumah, kembali ke rumah, seperti yang kita dengar bahwa ada syair atau ada nyanyian tentang mayat pada malam Jumat datang mengunjungi rumah keluarga yang ditinggal untuk meminta doa dan lain sebagainya. Oke, baik, kita lihat di buku Daqaiqul Akhbar ya, di bab 19 ya kalau nggak salah, tentang kunjungan ruh yang ini ya, yang ini kunjungan ruh ke rumah setelah keluar dari jasad. Nah, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, apabila ruh itu telah keluar dari jasad anak Adam selang 3 hari, maka berkatalah ruh tersebut, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk berjalan dan melihat yang telah aku tempati. Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya dan datanglah dia ke kubur dengan melihatnya dari jarak yang dekat. Ternyata telah mengalir darah dari kedua lubang hidung dan mulut jasad tersebut. Maka menangislah ruh tersebut berkepanjangan seraya berkata, aku sungguh kasihan jasadku, kekasihku, tidaklah kamu ingat waktu hidupmu bahwa ini adalah tempat yang keras, tempat bencana, tempat kesusahan, tempat kesedihan, dan tempat penyesalan. Lalu kembalilah ruh tersebut setelah selang 5 hari. Ruh tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk menjenguk jasadku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Datanglah dia ke kubur dan melihat jasadnya dari jarak yang dekat. Ternyata telah mengalir darah dari kedua lubang hidungnya, mulutnya, dan kedua telinga jasad itu. Darah itu bercampur nanah yang sangat kental. Lalu menangislah ruh tersebut seraya berkata, aduh sangat kasihan wahai jasadku, tidakkah kau ingat di kala hidupmu bahwa ini adalah tempat kesedihan, kesusahan, dan cobaan, serta ulat-ulat dan kalajengking. Daging-dagingmu termakan olehnya, kulit-kulitmu terobek-robek karenanya, begitu pula tubuhmu. Lalu kembalilah roh tersebut. Setelah selang 7 hari, roh tersebut mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk mengunjungi jasadku kembali. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya dan datanglah dia ke kubur melihat dari jarak yang dekat. Ternyata jasad tersebut telah dipenuhi oleh ulat yang sangat banyak. Menangislah roh tersebut seraya berkata, wahai jasadku, tidakkah kau ingat di masa-masa hidupmu, di mana anak-anakmu, di mana sanak kerabatmu, di mana teman-temanmu, di mana istrimu, di mana sahabat-sahabat karibmu, dan di mana tetangga-tetanggamu yang sama-sama rela atas tetanggamu yang lain pada hari ini. Mereka sama-sama menangis atau menangisi aku dan engkau. Ini adalah tentang hal ihwal atau keadaan mayat ketika baru dikuburkan beberapa hari ya. Kita baca terus, nanti akan ketemu bagaimana si mayat akan kembali ke rumah untuk meminta doa dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, apabila telah mati seorang mukmin maka ruhnya mengitari sekitar rumah sebulan. Nah, di sini dikatakan oleh Abi Hurairah bahwa rumah itu mengelilingi atau memutari rumah selama sebulan.
Dia melihat apa yang telah ia tinggalkan, bagaimana cara membagikannya. Ya, maksudnya dia melihat para ahli waris itu bagaimana memberi atau membagikan harta-harta dia yang dia tinggalkan untuk orang-orang yang ditinggalkan, ya. Dan bagaimana cara melunasi hutang-hutang yang ia tinggalkan. Kemudian apabila telah genap sebulan, kembalilah dia ke tempatnya. Setelah itu berputar kembali hingga genap waktu setahun. Nah, jadi ada kadang bahasa orang, ya, bahasa Arab itu dikatakan untuk mengingat mayit atau mengingat ruh yang telah meninggalkan kita itu disebut haul, ya. Haul setahun, haul 100 tahun, ya. Yang jelas haul, ya. Maka dia lihat siapa mendoakannya dan siapa yang merasa susah karenanya. Apabila telah genap setahun, maka diangkatlah ruh tersebut ke tempat berkumpulnya para ruh hingga tiba di hari kiamat nanti, yaitu pada hari ditiup suatu sangkakala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tanazzalul malaikatu war-ruh. Para malaikat sama-sama turun, demikian juga para ruh. Quran surat Al-Qadar ayat 4. Para malaikat tersebut turun membawa ruh dan roihan, ya. Nanti kita lihat apa itu roihan. Dikatakan pula bahwa ruh itu merupakan malaikat yang agung turun untuk melayani orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba." Pada suatu hari ruh dan malaikat-malaikat berdiri berbaris dan tidak berkata sepatah kata pun kecuali atas izin Allah. Jika Allah mengizinkan, maka berkatalah mereka dengan benar. Quran surat An-Naba ayat 30. Para teman-teman, saudara-saudara sekalian, ya, kita lanjut. Makna ruh dari ayat tadi yaitu ruhnya anak cucu Adam alaihissalam. Ada pula yang menafsirkan ruhnya Jibril alaihissalam. Ada pula yang menafsirkan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah arsy yang memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turun di malam Lailatul Qadar untuk memberi salam pada kaum mukminin dan mukminat, dan berlalulah ruh tersebut atas mereka. Ditafsirkan pula bahwa ruh itu adalah ruh-ruh ahli kubur yang mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan kami, izinkanlah kami untuk berkunjung ke rumah kami, menjenguk anak-anak dan keluarga kami. Maka turunlah mereka di malam Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya malam Lailatul Qadar, ya. Nanti kita lihat riwayat atau yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah anak dari paman Nabi, namanya Abdullah bin Abbas. Ada kan juga Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Abbas, anak dari paman Nabi yang namanya Abbas pamannya itu, ya. Radhiyallahu qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma idza kana yaumul id wa yaumul asyura wa yaumul jumu'ah Jum'atil ula. Ini salah tulis Jumu'ati, Jum'atin, ya. Yaumul Jum'ati yang ini. Yang ini, ya. Jum'ah nih, ya, bukan Jumu'ati, Jum'ah. Jum'atil ula min Rajab wa lailatul nisf min Sya'ban wa lailatul qadri wa lailatul Jum'ah. Ujungnya ada lailatul Jum'ah. Takhruju arwahul amwat min kuburihim. Sini sebenarnya bukan wayayfuna tetapi wayanfauna, ya. Wayanfauna ala abwabi buyutihim wa yaquluna tarhamu alaina fi hadhihi lailatil al-mubarakah bisadaqatin aw luqmatin fa inna muhtajuna ilaiha fa in bakhiltum biha wa lam tu'tuha fazkuruna bi fatihatil kitab fi hadhihi lailatil mubarakati. Hal min ahadin yatarhamuna alaina, hal min ahadin yazkuruna gurbatana, ya man sakana darana wa ya man nakaha nisa'ana wa ya man aqama fi wasi'i kusurina wa nahnu al-ana fi dayki kuburina wa ya man qasama amwalana wa ya man istadalla aitamana wa hal minkum ahadun yazkuru gurbatana wa suhufana matwiyatun wa kita bukum mansyurun walaysa lil mayyit fil
di saubum fala tansawna bikasrati min khubzikum wa du'aikum fa inna muhtajuna ilaikum abada. Fa in wajadal mayyitu minas sadaqati wad du'ai minhum raja'a farahan, masyaallah. Raja'a farahan masruran wa iz lam yajid raja'a mahzunan wa mahruman wa ayisan minhum. Telah berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas maksudnya, radhiyallahu anhuma, kedua-duanya Allah rahmati, apabila datang hari Id, hari Id ini adalah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha atau hari raya kurban ya. Jumat pertama, pertama itu di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian hari Jumat pertama di bulan Sya'ban, Rajab. Kemudian malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam Lailatul Qadar ya. Bisa kita tahu malam Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil ya, dari malam terakhir di malam-malam ganjil. Apa namanya? Malam terakhir dari 30 hari atau 30 ya, satu Ramadan itu kan 30 hari. Di malam-malam terakhir malam ganjil. Kemudian dan malam Jumat. Nah, ini malam Jumat juga kembali. Keluarlah ruh-ruh orang mati dari kubur mereka dan berhenti di pintu-pintu mereka dan berkata, di pintu rumah yang mereka tinggalkan. Dan berkata, kasihanilah kami pada malam yang penuh berkah ini dengan bersedekah. Maka teman-teman semua bersedekahlah untuk saudara-saudara kita, opung-opung kita, nenek kakek kita, saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita duluan ya, atau memberi makan orang yang memerlukan atau membutuhkan ya, karena kami ini sangat membutuhkan pahala itu. Apabila kalian kikir untuk itu dan tak mampu memberikannya, maka ingatlah kami dengan membaca Al-Fatihah. Ingat dengan minimal sekali membaca surah Al-Fatihah untuk si mayit pada malam yang penuh berkah ini. Adakah orang yang mengingat pengembaraanku, maksudnya perjalanan hidup beliau. Wahai penghuni rumahku, wahai orang yang menikahi istriku. Wah, itu. Wahai orang yang menempati gedung-gedungku, kami sekarang dalam kesempitan kubur. Wahai orang-orang yang membagi harta bendaku, yang orang yang menghina anak yatimku, adakah di antara kalian seseorang yang mengingat pengembaraan kami ini? Kitab-kitab amalku telah tertutup, sedangkan kitab amal-amal kalian masih terbuka. Tidak ada bagi mayit dalam kubur secarik kain pun. Maka janganlah kalian lupakan kami dengan bersedekah sesuap makanan dan doa-doa kalian, karena kami membutuhkan selamanya. Apabila mayat tersebut menemui sedekah dan doa, maka kembalilah mereka dengan riang gembira, dan apabila tidak, maka kembalilah dia dengan penuh kesedihan, penyesalan dan keputusasaan lantaran mereka keputusasaan antara mereka tidak mendapatkannya. Ya, itu saja yang paling penting ya. Yang lainnya adalah menceritakan tentang rawah. Tadi ada rawan ya. Rauhan apa rawan tadi itu ya. Apabila ditanya apakah beda antara ruh dengan rawan, maka kita menjawab bahwa keduanya adalah sama. Tidak ada beda antara keduanya, sebagaimana badan dengan tangan adalah satu. Akan tapi tangan bebas bergerak ke sana kemari dan badan tidak bergerak. Demikian pula tadi rauhan ya, bukan rawan. Bisa bergerak ke sana kemari, akan tapi ruh tidak bergerak sedikit pun. Tempat ruh dalam jasad tidaklah menentu, akan tapi tempat rauhan tadi yaitu di antara kedua alis. Apabila ruh yang hilang, maka tidaklah diragukan, matilah hamba tersebut. Dan apabila ruhan yang hilang, maka tertidurlah hamba seperti air yang dituangkan dalam suatu wadah lalu diletakkan dalam rumah dan terkena panas cahaya dari suatu lubang, maka cahaya tersebut tetap di atas atap tanpa bergerak wadah tersebut dari tempatnya. Demikian halnya ruh tetap di dalam badan, sedangkan cahayanya berada di arash, yaitu rauhan tadi. Maka terlihatlah suatu impian dalam tidur seorang hamba, sedangkan rauhan berada di kerajaan langit. Nah, seperti itu ya. Itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali tentang bagaimana mayat itu kembali ya ke rumah. Jadi jangan lupa untuk selalu memberikan pahala-pahala. Kita kirimkan hadiah pahala
sedekah kita untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.